channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab adalah laki-laki Makkah yang paling keras menentang dan memerangi Islam. Ibnu Hisham menuturkan bahwa suatu hari Abu Bakar melihat Umar sedang menghajar seorang budak perempuan supaya meninggalkan Islam, hingga akhirnya karena sudah terlalu banyak ia memukul, ia merasa bosan sendiri. Aku memaafkan kau, kutinggalkan kau, hanya karena aku sudah bosan, ujar. Umar meninggalkan budak itu. Itulah yang dilakukan Allah kepadamu, jawab hamba sahaya itu. Kemudian hamba sahaya itu dibeli oleh Abu Bakar, lalu dibebaskan. Umar bin Khattab sudah mendengar kata-kata Nabi Muhammad yang dipandangnya baik, akan tetapi sikapnya terhadap dakwah yang baru ini makin menambah sikap keras kepalanya. Makin menjadi-jadi, ia menyiksa dan menyakiti kaum muslimin yang jatuh ke tangannya. Sehingga mereka benar-benar merasa tersiksa karena tindakannya yang begitu keras kepada mereka. Umar menganggap apa yang dilakukan Rasulullah hanya akan merusak dan menghancurkan tatanan hidup di Makkah. Dia lebih menyukai Makkah dengan segala tata tertibnya serta penduduknya yang hidup tenang daripada Nabi Muhammad dan dakwahnya yang ternyata memecah belah persatuan Quraisy dan menginjak-injak kedudukan tanah suci itu. Membiarkan dakwah ini berarti akan menambah perpecahan di kalangan Quraisy dan kedudukan. Makkah pun akan makin hina jika Quraisy menghentikan Nabi Muhammad. Hanya sampai pada menentang mereka yang menjadi pengikat-penjikatnya dan berusaha supaya orang-orang yang lemah itu meninggalkan agamanya. Jelas hal ini akan menghanyutkan Makkah dan orang-orang Quraisy ke dalam kehancuran. Dan Quraisy hanya akan menjadi buah bibir semua orang Arab. Di antara mereka yang sudah beriman kepadanya, memenuhi seruannya dan bersama-sama dengan dia, adalah orang-orang yang berkedudukan dari kabilah-kabilah terhormat. Mereka akan mengadakan pembelaan, seperti Banu Hashim membela Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Talhah bin Abdullah dari Banu Taim, bin Murrah, Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas dari Banu Zuhrah, Utsman bin Affan dari Banu Abdu Syams, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari Banu Fair bin Malik, dan Az-Zubair bin Al-Awwam dari Banu Asad. Mereka semua orang-orang terpandang dalam kabilah masing-masing dan yang harus mereka lindungi apabila ada pihak yang akan mengganggu mereka. Jika seandainya Umar memerangi mereka dan memerangi Nabi Muhammad dan menghasut untuk menyerang mereka, niscaya akan timbul perang saudara di Makkah. Hal yang lebih berbahaya terhadap kedudukan mereka daripada terhadap Nabi Muhammad dan ajakannya itu. Bila mana Umar sudah menyendiri, semua pikiran itu berkecamuk dalam hatinya. Apabila ia bertemu dengan masyarakatnya dan melihat perpecahan yang ada pada mereka, kembali keprihatinannya. Timbul ingin mengembalikan ketenangan Makkah dengan jalan mengikis sumber penyebab perpecahan itu. Pikiran demikian tetap selalu menggoda hatinya, sampai kemudian Nabi Muhammad meminta pengikat-penjikatnya hijrah ke Abisinia, berlindung kepada Allah dengan agama yang mereka yakini. Tetapi sesudah Umar melihat mereka berpisah dengan keluarga-keluarga dan tanah tumpah darah mereka, timbul rasa kasihan, terasa luka di hati karena perpisahan itu. Baginya ini adalah soal besar. Hatinya memberontak. Lama sekali ia memikirkan ingin menghabisi Rasulullah dan ajarannya itu. Kalau sudah ia lakukan, niatnya itu Quraisy akan bebas. Dewa-dewa di Ka'bah dan semua dewa orang-orang Arab akan berkenan. Kalaupun dia harus menderita akibat perbuatannya itu, akan dia tanggung demi kepentingan Quraisy dan demi Makkah. Quraisy adalah keluarganya dan Makkah tanah tumpah darahnya. Penderitaan demi keluarga dan negeri sendiri merupakan langkah terpuji. Itulah niat yang sudah menjadi keputusannya. Tetapi rupanya dia lupa bahwa Allah mempunyai kebijaksanaan sendiri terhadap makhluknya
dan kebijaksanaan yang maha kuasa sudah menentukan tak dapat dikalahkan oleh akal pikiran dan gejolak hatinya yang selama ini panas membara. Maka ia pun beriman kepada Rasulullah untuk kemudian menjadi seorang Al-Faruq, menjadi pemisah yang namanya akan disebut-sebut orang dengan penuh penghargaan, dengan penuh rasa hormat sampai akhir zaman. Menurut peninjauan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Umar masuk Islam sesudah muslimin hijrah ke Abisin, dan jumlah orang yang hijrah itu hampir mencapai 90 orang laki-laki dan perempuan. Sumber-sumber selanjutnya menyebutkan bahwa Umar memang sangat sedih karena sesama anggota masyarakatnya telah pergi meninggalkan tanah air sesudah mereka disiksa dan dianiaya. Selalu ia memikirkan hendak mencari jalan untuk menyelamatkan mereka dari keadaan demikian. Ia berpendapat keadaan ini baru akan dapat diatasi apabila ia segera mengambil tindakan tegas. Ketika itulah ia mengambil keputusan akan membunuh Rasulullah. Selama ia masih ada, Quraisy tak akan bersatu. Suatu pagi ia pergi dengan pedang terhunus di tangan, hendak membunuh Rasulullah dan beberapa orang sahabatnya, yang sudah diketahuinya mereka sedang berkumpul di Darul Arkam di Safa. Jumlah mereka hampir 40 orang laki-laki dan perempuan. Sementara dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, yang lalu menanyakan, mau kemana? Dan dijawab oleh Umar, saya sedang mencari Muhammad. Itu orang yang sudah meninggalkan kepercayaan leluhur dan memecah belah Quraisy, menistakan lembaga hidup kita, menghina agama dan sembahan kita. Akan saya bunuh dia. Kamu menipu diri sendiri, Umar. Kamu kira Abdul Manaf akan membiarkan kamu bebas berjalan di bumi ini jika sudah membunuh Muhammad? Tidakkah lebih baik kamu pulang dulu, menemui keluargamu dan luruskan mereka? Keluarga saya yang mana? Tanya Umar. Ipar dan sepupumu Said bin Zaid bin Amr dan adikmu Fatimah binti Khattab. Mereka berdua sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Mereka itulah yang harus kamu hadapi, jawab kawannya itu. Setelah mendengar itu, Umar pun kembali pulang hendak menemui adik perempuannya dan iparnya. Ketika itu, di sana Khabbab bin Al-Arat yang sedang memegang lembaran-lembaran Quran membacakan kepada mereka surah Taha. Begitu mereka merasa ada Umar datang, Khabbab bersembunyi di kamar mereka, dan Fatimah menyembunyikan kitab itu. Setelah berada dekat dari rumah itu, ia masih mendengar bacaan Khabbab tadi. Dan sesudah masuk, langsung ia menanyakan, saya mendengar suara bisik-bisik. Apa itu? Saya tidak mendengar apa-apa, Fatimah menjawab. Tidak, kata Umar lagi. Saya sudah mendengar bahwa kamu berdua sudah menjadi pengikut Muhammad dan agamanya. Ia berkata begitu sambil menghantam Said bin Zaid keras-keras. Fatimah yang berusaha hendak melindungi suaminya juga mendapat pukulan keras. Melihat tindakan Umar yang demikian, mereka berkata, kami sudah masuk Islam dan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sekarang lakukan apa saja sekehendak Anda. Melihat darah di wajah adiknya itu, Umar merasa menyesal dan menyadari apa yang telah diperbuatnya. Bawa kemari kitab yang saya dengar, yang kalian baca tadi, katanya. Akan saya lihat apa yang diajarkan Muhammad. Fatimah berkata, kami khawatir akan Anda sial-siokan. Jangan takut, kata Umar melemah. Lalu, ia bersumpah demi dua-duanya bahwa ia akan mengembalikannya bila mana sudah selesai membacanya. Lalu, kitab itu diberikan oleh Fatimah. Sesudah sebagian dibacanya, ia berkata, sungguh indah dan mulia sekali kata-kata ini. Mendengar kata-kata itu, Khabbab, yang sejak tadi bersembunyi, keluar dan berkata kepada Umar, Umar, demi Allah, saya sangat mengharapkan Allah akan memberi kehormatan kepada Anda dengan ajaran Rasul-Nya ini. Kemarin saya mendengar beliau berkata, Allahumma ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham
atau dengan Umar bin Khattab. Berhati-hatilah, Umar. Ketika itu Umar berkata, Khabbab, antarkan saya kepada Muhammad. Saya akan menemuinya dan akan masuk Islam. Dijawab oleh Khabbab dengan mengatakan, dia dengan beberapa orang sahabatnya di sebuah rumah di Safa. Umar mengambil pedangnya dan langsung pergi, mengetuk pintu di tempat. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berada. Mendengar suaranya, salah seorang di antara mereka mengintip dari celah pintu. Dilihatnya Umar yang sedang menyandang pedang. Rasulullah, Umar bin Khattab datang membawa pedang. Ujarnya. Hamzah bin Abdul Muthalib menyela. Izinkan dia masuk. Kalau kedatangannya dengan tujuan yang baik, kita sambut dengan baik. Kalau bertujuan jahat, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Izinkan dia masuk, ujar Rasulullah SAW. Sesudah diberi izin, Rasulullah berdiri menemuinya di sebuah ruangan. Digenggamnya baju Umar, kemudian ditariknya kuat-kuat seraya, katanya, Ibnu Khattab, apa maksud kedatanganmu? Rupanya Anda tidak akan berhenti sebelum Allah mendatangkan bencana kepada Anda. Rasulullah, kata Umar, saya datang untuk menyatakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta segala yang datang dari Allah. Ketika itu juga Rasulullah bertakbir, yang oleh sahabat-sahabatnya sudah dipahami bahwa Umar masuk Islam. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diminggi-minggi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran. Hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Taha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, Fatimah. Itulah kisah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen